Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1. Pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai turunan, yaitu berkenaan dengan turunan fungsi implisit. Sebelum kita menyelesaikan atau sebelum kita menentukan turunan dari fungsi implisit, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu fungsi implisit. Oke. Di sini fungsi yang sering kita jumpai atau yang sebelumnya sering kita gunakan itu dinamakan dengan fungsi eksplisit. Artinya fungsi yang bisa kita pisahkan antara variabel X dan variabel Y. Biasanya bentuk fungsi ini yaitu Y sama dengan Fx. Contohnya yaitu Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 9. Ini merupakan contoh dari fungsi eksplisit. Jadi fungsi yang paling sering kita jumpai atau yang sering kita gunakan selama ini. Sementara fungsi implisit itu sendiri ialah suatu fungsi yang tidak dapat dipisahkan antara variabel X dan variabel Y. Biasanya bentuk dari fungsi implisit ini dituliskan dalam fxy sama dengan 0 atau y kurang fx sama dengan 0. Contohnya yaitu yang pertama, fxy sama dengan 3x plus 4y. Kemudian yang kedua, xy tambah sin y sama dengan 2. Yang ketiga yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ini merupakan beberapa contoh fungsi implisit. Jadi masih banyak contoh fungsi implisit yang lainnya. Sebelum kita menyelesaikan turunan dari fungsi implisit, ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk menurunkan fungsi implisit, khususnya yang memiliki atau yang mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang pertama, jika dia hanya mengandung variabel X saja, maka turunannya itu bisa kita formulakan dengan XD per DX. Jadi untuk menghitung turunan dari si variabel X itu bisa menggunakan formulasi ini. Kemudian, jika hanya mengandung variabel Y saja, maka turunannya itu bisa kita formulasikan dengan Y D per DY dikali DY per DX. Jadi untuk menghitung atau untuk mencari turunan dari variabel Y di fungsi implisit, kita bisa menggunakan formulasi ini. Kemudian, jika mengandung dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y secara bersamaan, maka turunannya itu bisa kita formulasikan ke dalam XY D per DX ditambah XY D per DY dikalikan dengan DY per DX. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama yaitu tentukan dx per dy dari fungsi x kuadrat y kuadrat tambah 3xy sama dengan 0. Di sini x kuadrat y kuadrat tambah 3xy merupakan fungsi implisit. Karena di sini dia mengandung variabel x dan y sekaligus, maka kita bisa menggunakan formulasi xy d per dx tambah xy d per dy dikali dy per dx, sehingga x kuadrat y kuadrat tambah 3xy sama dengan x kuadrat y kuadrat. Artinya xy ini dan xy di formulasi ini bisa kita ganti dengan x kuadrat y kuadrat. Jadi di sini akan menjadi x kuadrat y kuadrat d per dx ditambah x kuadrat y kuadrat d per dy kali dy per dx. Jadi setiap formulasi xy atau formulasi x atau formulasi y itu kita ganti dengan jenis soalnya. Jadi kalau soalnya di sini xy, maka di sini xy. Kalau di sini soalnya x pangkat 3 y, maka di sini x pangkat 3y, di sini juga x pangkat 3y. Jadi dia tergantung bentuk soalnya. Jadi xy di sini akan kita ganti tergantung dengan bentuk soalnya. Kemudian ditambah 3xy, karena di sini soalnya 3xy, maka nanti ini akan kita ganti dengan 3xy. 3xy d per dx tambah 3xy d per dy kali dy per dx sama dengan 0. Kemudian ini kita turunkan terhadap x, maka menjadi 2x y kuadrat. Y-nya tidak ikut diturunkan. Kenapa? Karena yang diminta di sini turunan terhadap x. Maka yang kita turunkan hanya variabel x saja, sementara variabel y itu tetap. Tambah di sini yang diminta
turunannya adalah terhadap Y, maka yang kita turunkan hanya variabel Y saja, sementara untuk X itu tetap. Jadi turunan dari Y kuadrat adalah 2Y, sehingga X kuadratnya tetap, maka menjadi 2X kuadrat Y dikalikan dengan DY per DX, ditambah turunan dari 3XY ini diminta turunan terhadap DX atau terhadap X, maka menjadi 3Y tambah ini diminta turunannya terhadap Y, maka menjadi 3X DY per DX sama dengan 0. Selanjutnya di sini yang mengandung DY per DX kita satukan sehingga menjadi 2X kuadrat Y tambah 3X DY per DX. Jadi DY per DX nya langsung kita keluarkan, sama dengan yang tidak mengandung DY per DX juga kita satukan, yaitu 2XY kuadrat plus 3Y. Karena di sini positif, kita pindah ruaskan dia menjadi negatif 2XY kuadrat dikurangi 3Y. Sehingga nanti DY per DX ini hasilnya yaitu min 2XY kuadrat dikurangi 3Y dibagi dengan 2X kuadrat Y plus 3X. Selanjutnya contoh yang kedua, kita lihat di sini tentukan DY per DX dari fungsi XY plus X dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini kita lihat ada yang mengandung variabel X saja, ada mengandung variabel Y saja, dan ada mengandung variabel X dan Y sekaligus. Sehingga untuk menentukan turunannya, kita bisa lihat untuk yang mengandung X, Y sekaligus formulasinya itu seperti ini. Kemudian kalau dia mengandung X saja formulasinya itu seperti ini. Kemudian kalau mengandung Y saja formulasinya seperti ini. Sehingga Y plus X dikurangi 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian XY D per DX tambah XY D per DY kali D per DX tambah X D per DX dikurangi 2Y D per DY kali D per DX dikurangi 1 D per DX sama dengan 0. Selanjutnya karena diminta turunan terhadap X, maka X yang kita turunkan Y-nya tetap. Kemudian yang diminta turunan terhadap Y, X-nya tetap, Y-nya yang diturunkan. Kemudian ini turunan terhadap X, nilainya 1. Turunan terhadap Y, ini nilainya min 2. Turunan terhadap X, ini 0 ya. Kemudian selanjutnya kita satukan yang mengandung DY per DX, sehingga di sini X DY per DX dikurangi 2 DY per DX tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan DY per DX, sehingga menjadi X kurang 2 DY per DX sama dengan, ini kita pindah ruaskan dari positif jadi negatif Y plus 1. Sehingga DY per DX nilainya adalah min Y plus 1 dibagi X kurang 2. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga, tentukan DY per DX dari fungsi akar XY plus 3Y sama dengan 10X. Oke, di sini kita lihat ada yang mengandung variabel XY sekaligus, X dan Y. Kemudian ada yang mengandung variabel Y saja. Kemudian ada yang hanya mengandung variabel X saja. Maka penyelesaiannya bisa kita lihat untuk menghitung turunannya. Untuk yang mengandung variabel X dan Y sekaligus, kita masih gunakan formulasi yang ini. Kemudian untuk mengandung variabel X masih formulasi yang ini. Dan yang mengandung variabel Y saja juga masih kita gunakan formulasi yang ini. Sehingga di sini akar XY plus 3Y sama dengan 10X itu bisa kita ubah, yang akar XY ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat, dimana kita tahu akar itu sama dengan pangkat 1/2 atau pangkat setengah, sehingga bisa kita tulis XY itu pangkat 1/2 plus 3Y sama dengan 10X. Kemudian di sini XY pangkat 1/2 ini artinya X kali Y ya, X kali Y pangkat 1/2 ini bisa kita tulis menjadi X pangkat 1/2 kali Y pangkat 1/2. Oke, tambah 3Y
sama dengan 10X. Jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Oke, beda halnya kalau bentuknya seperti ini ya. A tambah B pangkat 1/2. Ini tidak bisa ditulis A pangkat 1/2 tambah B pangkat 1/2. Ini tidak bisa. Ya. Tapi kalau perkalian bisa. X kali Y pangkat 1/2 itu sama aja dengan X pangkat 1/2 kali Y pangkat 1/2. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Karena dia mengandung variabel X dan Y sekaligus, maka turunannya itu menjadi X pangkat 1/2 Y pangkat 1/2 D per DX ditambah X pangkat 1/2 Y pangkat 1/2 D per DY dikalikan dengan DY per DX ditambah, karena di sini hanya mengandung variabel Y saja, maka 3Y D per DY dikali DY per DX. Kemudian karena di sini mengandung variabel X saja, sama dengan 10X D per DX. Atau ini boleh juga kita tulis menjadi X pangkat 1/2 Y pangkat 1/2 plus 3Y dikurangi 10X sama dengan 0. Juga boleh ya, seperti ini, sama saja. Kemudian ini kita turunkan terhadap X, ini kita turunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap X. Sehingga nilainya diperoleh turunan dari X pangkat 1/2 adalah 1/2 X pangkat min 1/2 Y pangkat 1/2 ditambah turunan dari X pangkat 1/2 Y pangkat 1/2 terhadap Y adalah 1/2 X pangkat 1/2 Y pangkat min 1/2. Karena yang kita turunkan di sini adalah variabel Y ya. Dikalikan dengan DY per DX ditambah turunan dari 3Y adalah 3 dikalikan dengan DY per DX sama dengan turunan dari 10X adalah 10. Kemudian di sini yang DY per DX itu kita satukan atau kita dekatkan, sehingga di sini 1/2 X pangkat 1/2 Y pangkat min 1/2 ditambah 3, karena ini yang sesama mengandung DY DX. Oke, kemudian DY per DX nya dikeluarkan, bentuknya jadi seperti ini, sama dengan 10. Yang tidak mengandung DY DX ini kita pindah ruaskan, berarti jadi kurang 1/2 X pangkat min 1/2 Y pangkat 1/2. Sehingga DY per DX itu sama dengan 10 dikurangi 1/2 X pangkat min 1/2 dikali Y pangkat 1/2 dibagi dengan 1/2 X pangkat 1/2 Y pangkat min 1/2 plus 3. Selanjutnya contoh yang keempat, tentukan turunan dari DY per DX dari fungsi X pangkat 4 tambah sin Y sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2. Sama halnya seperti contoh 3, di sini mengandung variabel X saja, variabel Y saja, dan variabel X dan Y sekaligus. Sehingga turunannya itu bisa kita gunakan formulasi yang sama masih dengan contoh 3, di mana X pangkat 4 tambah sin Y sama dengan X pangkat 3 Y pangkat 2. Bisa kita tulis yang hanya mengandung variabel X saja, berarti kita gunakan formulasi yang ini, sehingga X pangkat 4 D per DX ditambah yang mengandung formulasi Y saja, kita pakai yang ini. Jadi sin Y D per DY kali DY per DX sama dengan yang mengandung variabel X dan Y sekaligus, kita pakai formulasi yang ini. Jadinya X pangkat 3 Y pangkat 2 D per DX ditambah X pangkat 3 Y pangkat 2 D per DY kali DY per DX. Selanjutnya kita turunkan sesuai dengan permintaan. Di sini yang diminta turunkan terhadap X, ini terhadap Y, ini terhadap X, ini terhadap Y. Oke, sehingga diperoleh hasil turunannya yaitu 4X pangkat 3 tambah cos Y dikalikan dengan DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 Y dikali DY per DX. Kemudian DY yang mengandung DY per DX ini kita dekatkan atau kita satukan, sehingga menjadi cos Y DY per DX ini tambah, kita pindah ruaskan jadi kurang 2X pangkat 3Y DY per DX sama dengan ini
3x kuadrat y kuadrat. Di sini karena dia positif kita pindah ruaskan ke sini, jadi kurang 4x pangkat 3. Kemudian dy dx kita keluarkan, ini menjadi cos y dikurangi 2x pangkat 3y kali dy dx sama dengan 3x kuadrat y kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Sehingga nanti dy dx itu hasilnya 3x kuadrat y kuadrat dikurangi 4x pangkat 3 dibagi cos y dikurangi 2x pangkat 3y. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai turunan fungsi implisit. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.